لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada kajian rutinitas kita setiap sore menjelang berbuka puasa tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Untuk itu marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadirin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala ajma'in wa li arha'i Sanadu wa nasallu wa syarihiha wa liman ajazana ila minha wa rajamil Qur'an wa khali wa rajamil wahyi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asdiqaina wa aqribaina wa syaihina alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Al-Imam Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan bab keempat yang kemarin tentang etika seorang guru Al-Qur'an dan murid yang sedang belajar Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifata, diriwayatake saking Hudzaifah Al-Mar'asyi, Hudzaifah Al-Mar'asyi rahimahullahu taala. Apa al-ikhlasu utawi ikhlas iku istiwa'u af'alil abdi, podone pira-pira penggaweane abet kawula, fi dzahiri ing dalem zahire, wal batini lan ing dalem batin, fi dzahiri ing dalem jabane, wal zahiri lan ing wal batini lan ing dalem jerone. Makalah yang pertama diriwayatkan dari Hudzaifah Al-Mar'asyi rahimahullahu taala. Ia berkata, ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi. Samanya, setaranya perbuatan seorang hamba fi dzahiri, dalam keadaan zahir, pada apa? Kelihatannya, zahirnya, wal batini, dan batinnya. Jadi ikhlas menurut beliau adalah antara zahir dan batin dari seseorang yang sedang belajar Al-Quran atau seorang yang mengajarkan Al-Quran itu sama. Jadi ketika kita melakukan perbuatan secara zahir kita tampak ikhlas, namun batinnya menggerutu, itu masih belum termasuk ikhlas. Nah, ikhlas itu ketika apa yang ada di dalam hati dan apa yang keluar pada permukaan itu sama. Nah, itu baru dinamakan ikhlas. Jadi apa yang disimpan di hati dan apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan itu sama.
di luar tanpa ikhlas, tanpa tawakal, tanpa pasrah, namun di dalam hati dia menyimpan unek-unek, menyimpan sesuatu yang apa ya, dendam seperti itu. Jadi tidak sama. Nah, ikhlas itu antara zahir maupun batin sama. Kemudian wa an Dhunnuni rahimahullahu taala, diriwayatake saking Dhunnun rahimahullahu taala, kala ngucap sapa Dhunnun, salasun utawi telung perkara iku min alamatil ikhlasi, saking tetengere ikhlas. Nah, yang kedua dari Dhunnun. Dhunnun itu berkata begini, ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi wadzammi, podone pujian, leman, wadzammi lan podo lan wodo, minal amati saking wong umum atau saking wong liya. Nah, yang pertama tanda keikhlasan menurut Dhunnun yakni istiwa'ul madhi wadzammi minal ammi. Jadi ketika dia mendapatkan pujian ataupun ketika dia dicela oleh seseorang, maka ia tetap. Jadi meskipun ia dicela, meskipun ia dipuji, itu hatinya tetap. Jadi ketika dipuji tidak jumawa, ketika direndahkan tidak merana. Nah, seperti itu. Jadi tetap. Baik dipuji ia tetap istiqomah, dicela pun tetap istiqomah. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amali, lan lali ningali amal fil a'mali ing dalem pira-pira amal. Nah, tanda yang kedua menurut Dhunnun, hamba yang ikhlas adalah seseorang yang lupa melupakan amal kebaikannya dan tidak mengingat-ingatnya kembali. Jadi basa Jawane itu tidak diundat-undat, tidak bahasa Indonesia, tidak diingat-ingat kembali. Nah, seumpama ketika kita setelah sedekah, aku mau sedekah 100.000 seumpama. Saya tadi sedekah 100.000. Semoga dari 100.000 itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi itu amalnya langsung dilupakan. Jadi murni karena Allah. Jadi tidak diungkit kembali. Biyen tahu tak kei, saiki lali. Dulu pernah tak sedekoi, saiki wani gitu. Jadi ketika kita sudah beramal, maka amalnya jangan sampai diingat-ingat lagi. Bahasa Jawane itu ngundat-ngundat gitu. Jangan diundat-undat. Ya sudah, amal-amal saja. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga, waqtidau thawabil a'mali lan nuprih ganjarane pira-pira amal fil akhirati ing dalem akhirat. Ciri yang ketiga menurut Dhunnun yakni hanya mencari pahala di akhirat. Jadi semua amal yang dikerjakan oleh seseorang itu dia hanya berharap akhirat. Dia tidak berharap pujian, dia tidak berharap kekayaan, dia tidak berharap kehormatan. Dia beramal hanya untuk akhirat. Nah, itulah namanya ikhlas menurut Dhunnun. Selanjutnya wa anil Fudaili, diriwayatake saking Fudail ibni Iyadin bin Iyad radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa al Fudail, ngucape ngeten, tarkul amali utawi ninggal amal li ajlin nasi krana arahe manungsa iku riyaun riya. Wal amalu lan ngamal li ajlin nasi krana arahe manungsa iku syirkun syirik. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayyuwafi'aka
iku ayu afiyaka yen to nyelametake ing sira sapa Allahu Allah minhuma saking karone riya lan syirik. Nah, lah niki ini ada apa? Makalah dari Al-Fudail bin Iyad mengatakan bahwa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Jadi tidak melakukan amal, meninggalkan ibadah, gampang. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi tidak jadi beramal karena manusia itu riya. Contohnya, kita mau sedekah. Terus nggak jadi. Wah, engko aku lek sedekah di masjid diumumkan, kemudian didengar orang banyak, maka nanti saya bagaimana gitu. Nah, kemudian dia tidak jadi berinfak. Nah, seperti itu dikatakan riya. Tidak boleh. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Apalagi beramal karena manusia itu syirik. Syiriknya syirik khafi, bukan syirik jali, syirik kecil. Jadi ketika kita sedekah seumpama seperti contoh yang barusan, sedekah tapi karena manusia, agar dipuji manusia, agar dihormati orang lain, itu syirik khafi, syirik kecil. Wal ikhlasu, sedangkan yang dinamakan ikhlas itu ayyu afiyakallahu minhuma. Allah menyelamatkan kita dari kedua itu, yakni riya dan syirik. Jadi kalau mau beramal ya beramal saja. Beramal saja, tidak usah takut manusia, tidak usah untuk manusia. Ketika kita mau sedekah saja. Urusan nanti disiarkan itu tidak ada urusan lagi dengan kita. Pokoknya kita sudah sedekah, entah apa kata orang, pokoknya kita sedekah karena Allah. Dengan sedekah juga jangan berharap pujian dari orang lain. Nah, itu namanya syirik. Nah, ikhlas itu ya sedekah saja. Tidak usah memperdulikan orang lain. Maksudnya sedekah tujuannya hanya karena Allah. Kan ada sedekah seumpama minta sedekah saya itu diumumkan ya, supaya nanti biar kelihatan dermawan, seperti itu. Tidak, jangan. Jadi ya ikhlas, sedekah saja. Kalau mau ditulis ya ditulis saja. Maksudnya jangan ada harapan lain selain mengharapkan ridho dari Allah. Kalau memang mau ditulis saja, tapi jangan ada harapan lain. Ditulis itu seumpama ya untuk sekedar memberitahu kepada panitia, oh ini dari keluarga ini, gitu saja, sudah. Sampai di situ, jangan sampai yang lain-lain. Itu tarkul amali li ajli nasriya, meninggalkan perbuatan karena seseorang, karena orang lain itu riya, sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Dan ikhlas itu tidak keduanya, ya tidak riya, tidak syirik. Beramal ya beramal saja. Kemudian wa an Sahlin At-Tusturi, dari Sahal diriwayataken saking Sahal At-Tusturi rahimahullahu taala qala ngucap sapa Sahal, ngucape ngaten, nadhara ningali sapa al-akhyasu wong-wong pinter fi tafsiril ikhlasi ing dalem tafsire ikhlas. Falam yajidu, mongko ora nemu sapa al-akhyas ghairu hadza ing sakliyane ikilah ucapan. Nah, apa? Antakuna utawi ana sira. Antakuna yen to ana apa harakatuhu, gerakane manungsa, gerakane seseorang, wasukunuhu lan menenge man seseorang fi sirrihi ing dalem atine man, ing dalem sirrine man, ing dalem rahasiane man, ing dalem deweane man, wa alaniyatihi lan ngedenge man, lan tampa iman, lan ing dalem ngarepe menungso,
iku lillahi krana Allah. Lillahi ta'ala krana Allah ta'ala wahdahu hale maha siji sinten Allah. La yumazijuhu ora nyampuri in man apa syai'un suwiji-wiji la nafsun ora nafsu wala hawa lan ora hawa wala dunya lan ora dunya. Nah, di sini Sahal At-Tusturi menjelaskan bahwa orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan itu mencari-cari apa sih makna ikhlas. Tafsir ikhlas itu apa? Falam yajidu ghaira hadza. Mereka dari pencariannya hanya menemukan ini yang pantas dimaknai sebagai tafsir dari ikhlas. Yakni apa? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Jadi segala harokah gerakannya. Nah, di sini gerakan bisa dimaknai ibadahnya, amalnya, wa sukunuhu dan diamnya fi sirrihi ketika dia sendirian atau dalam batinnya, wa alanihi atau ketika dia dengan orang lain di luar di publik atau yang ia tampakkan ikul lillahi ta'ala hanya karena Allah. Jadi semua perbuatannya baik ketika dia sendirian, baik ketika dia di ruang publik itu hanya karena Allah. Jadi ketika kita memang istiqomah jamaah, ya jamaah saja. Ketika di rumah ya jamaah, ketika di masjid ya jamaah, ketika di musola ya jamaah. Jangan karena aku biasanya jamaah di omah isin katelek nang masjid. Jangan. Jadi kalau mau jamaah biasa jamaah ke masjid ya ke masjid, nggak apa-apa. Asal tujuannya hanya satu Allah. Jangan ketika kita jamaah ke masjid niatnya untuk agar dipandang oleh orang lain. Tidak, jangan. Jadi ketika dia di sendirian soleh, di luar juga soleh gitu. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampuri sedikit pun oleh nafsu, oleh hawa nafsu dan dunia. Jadi segala apa yang dilakukannya itu tidak ada sedikit bau dunia, tidak mengharapkan balasan dunia. Semuanya ikhlas karena Allah, bukan menuruti nafsu, bukan menuruti dunia. Nah, itu ikhlas yang tingkat tinggi. Ikhlas yang tingkat tinggi. Seperti kita seumpama kita sholat duha gitu. Kita sholat duha. Nah, kebanyakan orang sholat duha itu agar rizkinya dilancarkan. Nah, seperti itu juga nggak apa-apa. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yakni ketika kita sholat duha hanya mengharapkan ridho Allah. Masalah rizki nanti ditambahkan oleh Allah itu urusan Allah. Yang penting kita sholat sesuai perintah Kanjeng Nabi. Nah itu. Nah kita sholat duha untuk supaya rizki lancar itu sudah baik. Tapi ada yang lebih baik ketika kita sholat itu hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Nah kita sholat duha seumpama, namun untuk mencari rizki supaya digampangkan berarti kan urusannya dunia, masih dunia. Itu pun juga masih baik. Tapi ada yang lebih baik ketika kita sholat itu orientasinya hanya Allah. Urusan nanti ditambahkan rizkinya, diluaskan rizkinya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah sholat. Nah itu. Terakhir, wa ansari diriwayatake saking Imam As-Sari rahimahullah. Kala ngendika sapa Asari, la ta'mal ojo ngamal sapa sira linnasi krana manungsa syai'an ing suwiji-wiji, wala tatsruk lan ojo ninggal sapa sira lahum krana nas syai'an ing suwiji-wiji, wala tughti lan ojo nutupi sapa sira lahum krana manungsa syai'an ing suwiji-wiji, wala takshif lan ojo buka sapa sira lahum krana manungsa syai'an ing suwiji-wiji. Ikhlas menurut Imam As-Sari itu ya
La ta'mal linnasi syai'an. Jangan beramal karena manusia. Jangan beramal sedikit pun karena manusia. Wala tatsruk lahum syai'an. Dan jangan meninggalkan atau jangan tidak jadi beramal karena manusia. Wala tughatti lahum syai'an. Dan jangan menutupi sesuatu karena manusia. Tampillah apa adanya. Wala taksyif, dan ojo buka lahum syai'an, dan ojo buka karena manusia. Jangan membuka, jangan memamerkan sesuatu juga karena manusia. Jadi ya biasa-biasa saja, ngamal ya biasa-biasa saja. Jadi orientasinya seperti makalah-makalah yang tadi itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Itu yang sulit. Jadi ketika kita beramal hanya karena Allah itu sulit. Harus dilatih ketika beramal jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Nah, mengungkit-ungkit amal itu yang menjadikan kita ada rasa eman gitu. Ada rasa tidak ikhlas. Jadi ketika kita beramal ya amal saja, keluar uang ya keluar uang saja, jangan dipikirkan. Jangan disimpan dalam hati gitu. Nah, seperti apa? Seperti hadis dari Nabi yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Nah, dia memuliakan tetangga itu atas iman. Atas nama iman. Dia memuliakan tetangga hanya karena iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika tetangganya tidak membalas kebaikannya, dia tidak gelo, tidak sakit hati karena dia beramal hanya karena Allah atas nama iman. Untuk itu mari saya sendiri juga belajar ikhlas. Ikhlas itu sulit ikhlas itu. Suatu perkara yang sulit. Jadi harus mulai sedikit-sedikit kita belajar untuk berlaku ikhlas. Jangan sedikit-sedikit dinilai dengan materi, dimintai dengan materi. Ngamal sedikit, sholat sedikit, ibadah sedikit, mintanya materi. Jangan. Jadi sekali-sekali kita coba sholat itu hanya karena Allah. Jangan ada dunia yang merasuki pikiran kita. Hanya karena Allah. Sholatlah hanya karena Allah. Nah, ketika kita sholat sudah murni karena Allah, nah itu bisa dikatakan sebagai hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas. Semoga kita, khususnya saya sendiri dan para jamaah juga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.